jalanku. Kawan-kawan, kawan-kawanku, selamat berjumpa. Tapi kayaknya Cinderella capek ngantuk. Lelah. Jangan ibu. Selamat pagi. Belum mandi saya. Selamat pagi, Ai. Baru bangun jam 11 loh dia. Enak aja dari tadi. Aduh, habis riwe banyak yang harus diurusin. Persiapan pernikahannya Kaila. Sapa dulu ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama, lihatlah wajahku. Bukan lihatlah lihat semua, nggak gitu. Lihatlah lihat wajahku. Aku ngantuk, aku lelah. Tapi Mama Ira tetap semangat menjalani segala sesuatunya setiap hari. Mau dari jadwal persiapan syuting, mau dari pekerjaan rumah, mau ngurusin anak, mau segala macam. Kita tuh perlu menanamkan rasa semangat juang. Semangat juang 45. Biar selalu sehat. Itu sih yang Mama Ira cari. AI banyak yang tanya, katanya Mama Ira sekarang kurusan. Dilihat dari Monas. Hey, kabar. Dia memang teman berantem saya, Bapak Ibu. Itu ya, kalau AI itu kalau nggak nyeletuk gitu berarti kita nggak hidup. Hari ini saya syuting Ada enak banget lawanya, maaf ya, sama AI lagi. Udah ya, diem ya. Oke, AI, kita mau ngobrol apa hari ini, AI? Soal bagaimana kumaha sih? Soal apa sih belum dibahas? Bagaimana naon, Ibu? Bagaimana manfaat dari memelihara, bukan kucing ya, kucing beneran. Kucing bukan. Bukan. Tapi kucing, memelihara kucing. Memelihara kucing. Oke. Mama Ira kasih tahu dulu kali buat semuanya ya, Ay. Bahwa Mama Ira sama Teh Kika ya sama Mas Rafa di rumah ini. Ini aja dulu, iya. Tuhun. Tinggal separuh. Bentar, sebelum kita lanjutkan. Kopi kebahagiaan kita balik lagi. Kopi kebahagiaan. Jadi begini Bapak Ibu, saya semuanya anak-anak Mama. Mama Ira, Teh Kika sama Mas Rafa itu kami pencinta kucing. Jadi kita memelihara kucing di rumah, ya. Yang di dalam rumah, kalau istilahnya Mama, yang terdaftar di kartu keluarga. Ada 5 C. Cemong, Cimi, Cili, Ciki, Cisi. Ya kan? Nah ini yang 5 ada di dalam dari kecil. Dari mereka masih pitit-pitit, udah sama-sama Mama Ira, sama Wakika, sama Mas Rafa sampai sekarang ya. Nah, tapi yang di luar rumah ada juga tuh kucing yang kucuk dateng gitu ya. Terus karena kita juga siapin makanan di luar, jadi mereka tuh antusias untuk datang, makan, minum. Habis itu mereka goler-goleran di depan Anak-anak rumah. manggil. Itu ada Opa namanya. Opa itu salah satu kucing liar ya, Wak ya? Ya kan, Teh Kika? Lucu banget kayak dulu. Sepertinya ada yang pelihara, cuman mungkin dia keluar terus. Kasihan ya. Jadi kayaknya Opa itu bukan iya, Opa itu bukan kucing domestik. Bukan. Ya kan? Persian. Oke, kayaknya Opa itu kucing Persian tapi tidak dirawat sama yang punya. Bahkan dilepas gitu aja sampai sekarang tidak terurus. Akhirnya datanglah ke rumah ya, itu Opa. Opa itu yang suaranya ma gitu kan, ma gitu kalau ngomong. Terus yang kedua lagi ada Tobiko. Kalau Tobiko itu adalah kucing peliharaan kita juga sebetulnya dari awal dia kecil. Tapi waktu itu sempat sama Bu Yuke ya Kik ya, dirawat sama Bu Yuke. Terus segitu sekarang Tobiko udah makin gede. Kenapa kita panggil Tobiko? Karena dia punya matanya begini. Tapi dia tuh kayak Jepang. Makanya kita bilang Tobiko kita. Lucu banget. Ya kan? Tobiko. Terus ada lagi kakaknya Cimo. Cimo tuh kakaknya Cisi. Ya, nanti saya ceritain siapa mereka itu. Jadi terus ada Cisi, terus ada Burik ya. Ada Burik kan kesini juga. Yang hitam itu hitam burik dan masih banyak lagi. Dia sekitar 4-5. Intinya adalah kami pencinta kucing. Sebelumnya saya juga sempat Mama Ira piara anjing, tapi tidak lama ya karena anjing kita mati pada saat itu dan akhirnya memutuskan tidak lagi piara anjing.
Dan awalnya kita juga nggak mau punya piaraan apapun juga karena sempat kehilangan Doren ya waktu itu ya. Terus saya udahlah gitu karena kita sering pergi tugas segala macam, wah nggak kerawat gitu. Nanti kita malah dosa nggak bisa ngerawat kan. Akhirnya ya sudah nggak jadi. Tapi jatuh cinta sama Mbak Cemong ya Ki. Dan, Iya. Cemong itu Ada story-nya. ada story-nya. Mbak Cemong itu panggilnya Mbak loh, kita jangan salah. Mbak Cemong ini adalah Panggil Mbak. binatang film yang main di kelas internasional 2 sama Mama Ira, makanya gaya mereka punya IG-nya apa teh? 5C. 5C, Cemong Cimi Cili Ciki Cisi, ada IG-nya. Nah, mereka lihat. Mbak, sini sayang, sini nak. In frame sayang. Sini sama Mama, sini. Kalau Mbak Cemong itu tidurnya dari kecil sudah sama Mama Ira, di dada Mama Ira. Kalau kita piara kucing, apa yang Teh Kika rasain? Apa ya, kalau aku tuh ngerasa bahwa mereka tuh bukan selain temen tuh, kayak kalau misalnya kita lagi ngapain gitu, lagi pusing, lagi sedih, lagi apa, mereka tuh kayak yang tahu gitu ya. Ya kan? Nah, jadi kayak temen gitu kan, Kik. Apalagi kamu sudah mengerti tentang bahasa kucing kayaknya. Ya kan? Ya deh, Kika tuh kayaknya lebih sering ngobrol sama kucing gitu ya. Teman yang sangat menggemaskan gitu. Sini nak, sayang. Mbak Cemong sini sama Mama. Baca mana? Sini nak. Oh sayang Mama nak. Nah ini dia Mbak Cemong semuanya. Kalungnya kalung mutiara, dibawain oleh-oleh dari Wawa. Oke, ini Mbak Cemong perempuan sudah bertahun-tahun dan sudah semakin tua. Dan ya Mbak Cemong kan? nomor 1. Mbak Cemong nomor 1. Oke, jadi teman yang menggemaskan kalau kucing itu. Yang kedua, kita juga mungkin ngerasa menjadi bagian dari keluarga. Ya, Mama Ira, Teh Kika, Rafa itu setiap kali kami sibuk bekerja gitu ya. Hitungannya adalah 3+5 gitu. Jadi kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Siapa yang ada di rumah jangan lupa kasih makan. Siapa yang ada di rumah? Oh iya, gitu kan. Coba dilihat kalau kita mau pergi, tolong dilihat di atas apakah masih ada kucing yang di. Kadang-kadang mereka kan di atas genteng tuh. Ada yang di luar nggak? Ada yang pernah kekunci ya, Wah ya di luar ya. Gitu balik lagi, terus ke sana kemari. Lihat ada ini. Jadi kita semua tuh saling merasa bahwa kalau kita mau pergi, we have to make sure the family member, anggota keluarga kita semuanya baik-baik aja. Safe di rumah. Safe and secure ya. Itu yang bisa kita dapatkan intinya. Tapi kenapa realnya alasan kita sampai sekarang nih piara kucing atau membiarkan kucing menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pertama adalah teman dalam segala suasana. Ya, teman paling setia. Ya, senang, sedih, susah ada dia. Contoh, kalau Mama Ira lagi bete, ya ada Mbak Cemong di depan muka Mama gitu ya, atau dia tahu persis gitu. Kalau Mama lagi kenapa-napa gitu, dia tahu persis apakah boleh dideketin mamanya, ataukah boleh disentuh gitu kan? Ya, permisi Mbak, permisi. Mau inframe aja Mbak Cemong, tapi ini gratis, gak dibayar. Panggil sama Mama. Sini nak, sini sayang, ya. Jadi temannya setia, Mama sering ngobrol loh sama Mbak Cemong. Mbak Cemong doain Mama dong. Semoga Mama selalu sehat. Mbak Cemong tahu Mama kerja supaya Mama dapat uang. Kalau dapat uang nanti Mama bisa beliin kamu sama adik-adik kamu makanan yang enak. Doain Wawa Kika juga. Tante Kika selalu sayang semuanya. Jadi kita ngomong terus dia tuh inget nggak sih mukanya dia tuh yang terus tiba-tiba dengan mukanya gitu yang jutek gitu kan, Cemong mukanya jutek gitu. Itu doang mukanya. Coba banget artinya dia. Tapi dia tuh kalau misal udah ngedip lama gitu, itu bukan rasa sayang kalau nggak salah. Iya nggak sih? Benar nggak sih Bapak Ibu semuanya anak-anak Mama tolong kasih tahu Mama. Ada beberapa ciri-ciri kucing yang udah ngerasa nyaman ya kalau sama kita tuh ya. Dia kan setia banget gitu. Jadi selalu ada dalam senang, sedih, susah. Berikutnya lagi pasti ngurangin stres. Ya, kita pulang nih jauh dari mana-mana. Mau tengah malam mau dari mana-mana. Iya nggak sih? Iya. Ya, apalagi kamu blok. Saya malah ditinggal di mobil sendirian, ya disuruh bawa macem-macem sama Teh Kika. Dia duluan buka pintu menyapa anak-anaknya. Mama, aminya, wah, semua di absen duluan. Langsung dikasih snack apa ini itu. Orang mah didiemin aja di mobil, ya nggak sih? Mungkin kita tuh merasa penat bekerja di luar atau di mana saja. Begitu kita ketemu sama mereka, ya ngerasa bahwa oh inilah real friend.
Ya kan? Kalau kita lagi ngobrol, mau marah, mau senang, mau nangis segala macam, kan dia nggak ada usaha ngejawab. Kalau dia ngomong kita lari bukan? Iya. Serem Ya juga. kan? Jadi dia memberikan ekspresi dari gayanya, gesturnya gitu, dia deketin kita, dia jatuhkan wajahnya dan lain sebagainya. Ada caranya ternyata kalau kucing mendengkur, ya, purring, itu artinya dia nyaman. Ya kalau dia lagi purring itu atau lagi mendengkur artinya dia nyaman. Kalau kita lagi tiba-tiba kita lagi stres atau kita lagi banyak pikiran terus kita pengen banget rilis gitu. Kalau ada mereka di rumah berlima pasti nggak kesepian, termasuk juga emosional sebetulnya. Kalau lagi kerja kan di rumah kebetulan tidak ada ART, jadi kita yang sama-sama di rumah atas bawah kerja barengan. Terus gimana Ki, kalau saya lagi nyapu gimana, mereka tuh ngikutin. Kadang-kadang ini nih Mbak nih selalu begitu. Dia memberikan contoh pada adik-adiknya, kalau udah di satu tempat tidak mau bergeser. Jadi dia tahu mamanya lagi nyapu, sengaja dia duduk di mana-mana bertebaran dan guling-gulingan. Menimbulkan rasa emosi pada Cinderella ini. Yang seharusnya Cinderella tidak boleh marah, ya kan? Tapi bahasa apa yang bisa kita kasih ke mereka? Cuman Mbak Cemong, Cici, Ade, Tete, geser. Cuman gitu doang. Geser. Kalau nggak mempan, panggil pawaknya. Tante Kika. Kita pernah ya ngerasain satu hari gitu, kok begitu kita pulang ngerasa sebentar kan absen tuh ya. Oh ya si ini ada ini. Terus Abang Cimi kemana ya gitu. Kok nggak ketemu Abang Cimi nih? Abang Cimi itu kucing kedua kita. Saya manggilnya Abang ya, kita semua panggilnya Abang. Abang Cimi kemana ya? Kok nggak ada suaranya gitu. Ada kali sempat ya, berapa lama kita 10-15 menit ya Gigi ya nyariin dia ya. Begitu saya buka kamar, terkunci di kamar saya. Terus dia marah-marah keluar terus dia gerampi. Oh lapar, terkunci. Maafin ya abang ya, mamanya buru-buru waktu itu. Ya oke, bermanfaat bagi kesehatan. Ternyata orang yang punya darah tinggi, jantung mengurangi resiko jantung ya. Iya. Orang yang punya darah tinggi dan suka kucing kayaknya boleh terus ditanamkan rasa ingin memiliki terhadap kucing gitu ya. Karena dia tidak diusahakan gitu semaksimal mungkin ada interaksi dan akhirnya dengan kucing tekanan darah kita tidak terlalu tinggi, artinya kita bisa merilis gitu ya untuk tidak stres. Kalau kita stres darah kita tinggi kan gitu, jadi ya sudah main-main aja sama kucing peliharaan kita, jadi kita lebih senang, lebih semangat gitu ya. Makanya Kak, kalau aku suka ngomong sendiri, ngomong sama mereka. Nah itu dia kan kebiasaan kamu bisa berkomunikasi gitu kan. Jadi kalau mau marah, kamu mau nangis, mau sedih, kamu lagi tense tinggi dengan urusan pekerjaan gitu, ya kan, sering ngobrol. Bagus nggak dijawab. Oke, jadi begitu Bapak Ibu semuanya anak-anak mama. Ada baiknya, ada juga negatifnya. Kalau saya kurang begitu paham in details mengenai part of dari kesehatan, tapi yang sering kita mendengarkan bila mana buat perempuan terutama ya yang sedang proses kehamilan dan ingin punya anak, kalau ada peliharaan binatang berbulu, entah itu kucing atau anjing atau burung misalnya gitu ya, sebaiknya agak menghindar dulu ya, agak dijauhkan dulu karena. Tapi ada yang bilang mitos loh. Itu mitos ya? Iya. Oh, tolong dong kasih tahu kita dong, benar nggak sih? Ini mitos apa enggak? Katanya kalau misalnya bulu-bulu kucing bisa menyebabkan sakit atau bukan sakit, virus. Toxoplasma rubella. Katanya betul nggak? Ini deh. Mitos? Nah, coba ada juga yang misalnya hamil. Tetap pelihara kucing sama anjing nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Burung juga nggak apa-apa. Iya, malahan ke perutnya. Janin? Nggak ke perut maminya tuh didengerin nih, nanti kamu punya adik gini. Teman ngobrol. Nggak, maksud aku tuh dari segi kesehatan gitu. Mungkin Bapak Ibu ayo dong kita berinteraksi ya. Iya. Koreksi kita kalau kita salah, tolong ya dibantu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita ada yang ngobrol gitu ya. Oke. Terus ada lagi, ini mitos juga kali ya. Katanya kalau pelihara kucing kita bisa sedikit banyak meredam energi negatif. Kalau itu nggak bener.
Serius, banyak Iya? kalau misalnya kita baca atau nggak ngeliat di TikTok, ngeliat dari YouTube bahwa energi yang negatif itu mereka tuh diserap. Terus abis gitu kalau misalnya mereka tuh tidur kan, aku kan suka gemesan ya. Kalau tidur kan kadang-kadang aku ganggu. Mama Ira kan suka marah, Kika jangan digangguin. Ya kucing lagi tidur digigit mah dia diiseng-isengin. Ya kalau lagi gemas, nah ternyata pas mereka lagi tidur itu mereka mengembalikan. Kita lagi tidur? Enggak mereka. Oh mereka lagi tidur? Oh oke. Jadi pas kita lagi tidur, mereka yang ngeserap energi negatif kita. Wah, jadi kalau misalnya mereka lagi tidur, senantiasa diamin aja karena mereka juga harus ngerilis yang negatif gitu. Jadi keluar masuknya tuh lucu ya. Iya, believe it or not ya. Iya, tapi ya itu adalah. sih. Itu mitos atau bukan? Lagi, tolong dibahas. Kasih tahu kita kalau kita memang salah, ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, Mbak Cemong, sudah makan? Sudah oke? Sudah sayang? Coba kiss Mama dulu. Sayang Mama nak. Kamu gaya banget sih pakai mutiara. Oh, ada Mas Rafa. Mas Rafa lagi beresin kamar di atas. Ya sudah kalau gitu, Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama, pamit dulu ya. Ya, masih banyak yang harus dikerjakan. Terima kasih banyak udah nemenin Mama sama Teh Kika di Irama Sofaril hari ini. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga pang cukup empang. Cukup ada.